Terima kasih. Demikianlah presentasi kami tentang materi epistemologi dan pendidikan. Kalau teman-teman ada pertanyaan dalam sesi pertama, kami akan memberi kesempatan kepada 3 orang. Oke, terima kasih. Iya, Bu. PowerPoint aja. Saya ingin bertanya, Bu. Ya, silakan Aul. Yang di slide ketiga itu kan ada tentang pengetahuan, Bu. Aku mau nanya contoh dari pengetahuan empiris dan otoritatif itu apa ya, Bu? Oke, saya akan simpan pertanyaan dari Aul. Saya memberi kesempatan untuk pertanyaan kedua. Ayo teman-teman, siapa yang ingin bertanya? Saya ingin bertanya, Bu. Ya, Siti. Apa pengertian intuitif dan apa contohnya? Itu di slide sama yang kayak Kak Aul tadi. Oke. Pengetahuan intuitif. Iya. Ya, oke. Saya simpan dulu pertanyaannya ya. Oke, teman-teman, satu lagi pertanyaan. Saya ingin bertanya, Bu. Gimana ya? Di slide selanjutnya, Bu, coba di slide ini. Yang di aliran sesudahnya, Bu, yang di aliran pragmatisme atau apa itu? Pragmatisme. Nih. Ya. Ini saya mau nanya, Bu, kan katanya di sini kan aliran pragmatisme itu meyakini bahwa pokoknya gitu kan, itu kan dia tentang pendidikan. Jadi apa hubungan antara pragmatisme itu sama pendidikan, sama filsafat pendidikan? Kaitannya apa gitu, Bu? Terima kasih. Terima kasih Naya. Berikan kami waktu sebentar untuk berdiskusi dengan Ajeng. Bu. Ya, ya Bu. Ajeng. Ya, Bu. Ibu coba menjawab pertanyaan dari si Aul ya. Baik, Bu. Saya akan menjawab pertanyaan dari si Aul, yaitu contoh dari pengetahuan empiris dan otorititatif. Oke. Pengetahuan empiris adalah pengetahuan yang dikonfirmasi melalui bukti-bukti indrawi dengan daya melihat, mendengar, senyum, merasakan, dan mencicipi
kita dapat membangun ataupun membentuk konsepsi kita tentang dunia sekitar kita. Contohnya itu seperti ini. Ada seorang peneliti melakukan pengamatan dan menemukan bahwa penyebab dari kemacetan di Medan ini itu disebabkan oleh kebiasaan masyarakat Medan yang menggunakan kendaraan pribadi. Nah, itulah dia pengetahuan empiris. Melakukan pengamatan dulu, baru bisa menyimpulkan. Nah, kemudian untuk pengetahuan otoritatif, yaitu suatu pengetahuan yang dianggap baik dan benar, bukanlah karena kita telah membuktikannya sendiri sebagai sesuatu yang benar, tetapi lebih dikarenakan oleh bukti-bukti yang diperoleh melalui otoritas pada ahli dalam bidangnya. Misalkan, kita sudah tahu bahwa Jakarta itu ibu kota dari negara kita. Kemudian 1 kilometer itu adalah 100 meter. Itulah contoh dari pengetahuan otoritatif. Gimana, Aul? Bisa dipahami jawaban Bisa, Ibu? Bisa, Bu. Terima kasih, Bu. Lanjut. Satu. Satu. Intuitif sama. Kemudian, saya akan menjawab pertanyaan dari pengetahuan intuitif. Pengetahuan intuitif adalah suatu pengetahuan tentang kebenaran yang dianugerahkan Tuhan dari dalam diri manusia yang paling dalam, yang dalam berbagai variannya selalu melibatkan integritas akal dan hati sebagai dua daya jiwa yang tidak terpisahkan. Contohnya seperti ini. Ketika kita melihat awan yang hitam di langit, kita sudah tahu jawabannya bahwa itu akan hujan. Nah, seperti itulah pengetahuan intuitif. Kemudian saya akan menjawab pertanyaan dari Naya. Apa hubungan antara aliran pragmatisme dengan filsafat pendidikan? Hubungannya yaitu pragmatisme itu adalah sebuah aliran filsafat pendidikan yang mengajarkan bahwa yang benar itu adalah segala sesuatu yang terbukti dengan melihat akibat atau manfaat yang hasilnya secara praktis kebenaran pragmatis. Gimana, Naya? Contoh dari kebenaran pragmatis itu seperti apa ya, Bu? Sebentar ya, Naya. Iya, Bu. Contohnya, itu seperti ini. Dalam teori pragmatisme, ide menjadi benar jika berdasarkan pada realitas yang muncul dari pemikiran manusia, menjadi fungsi dan kegunaan. Jadi pernyataan metafisik bagi penganut paham ini dapat dianggap benar jika memiliki manfaat dalam kehidupan. Seperti itulah contoh dari pragmatis adalah kebenaran mengenai neraka. Seperti itu yang saya baca. Gimana, Iya, Nay? Bu. Bu, iya bisa diterima, Bu. Oke, Ajeng bisa membuka pertanyaan untuk sesi kedua. Oke teman-teman, sesi pertama sudah berakhir, kita masuk